Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh dan soleha semuanya. Hari ini Miss Dwi akan berbagi latihan soal-soal nih tentang matematika ya, mulai dari materi pecahan sampai bilangan prima ya. Nah, matematika ini menurut kebanyakan anak soleh dan soleha itu mata pelajaran yang sulit, Miss, gitu. Matematika itu susah, Miss. Padahal sebenarnya matematika itu mudah ya, Nak ya. Matematika itu menyenangkan jika kita rajin berlatih. Oke. Di latihan ini yang pertama yaitu menentukan bentuk pecahan. Bentuk pecahan itu seperti apa? Bentuk pecahan itu misalnya nih di sini ada gambar, kemudian kita tentukan nih bentuk pecahannya itu berapa per berapa ya. Nah, di dalam pecahan itu ada yang disebut dengan pembilang dan disebut dengan penyebut. Kalau pembilang itu adalah bilangan yang di atas, sedangkan penyebut itu bilangan yang di bawah. Oke, di sini ada gambar pizza. Siapa nih yang suka dengan pizza? Ya. Jika pizza dipotong-potong ya, dipotong-potong untuk beberapa bagian, maka dia akan membentuk sebuah bentuk pecahan ya, Nak ya. Coba kita lihat gambar pizza yang pertama di sini. Di sini ada 4 bagian pizza ya. Nah, jadi 4 ini disebut dengan penyebut karena keseluruhannya ya. Kemudian di sini pizzanya yang masih ada berapa? Ada 3 bagian ya. Ini bagian pertama, ini bagian kedua, dan yang ini bagian ketiga. Maka 3-nya ini merupakan pembilang. Jadi gambar atau bentuk pecahan dari gambar pizza di sini adalah 3/4 ya. Kemudian di sini nih di gambar yang kedua ada berapa bagian? Kita hitung dulu ya semuanya. 1 2 3 4 5 6 7. Maka kalau keseluruhan bagian ini disebut dengan penyebut. Ada berapa tadi? Ada 7. Penyebutnya 7, kemudian pembilangnya berapa? Nah, potongan pizza di sini yang masih ada berapa bagian? 1 2 3 4. Maka 4 di sini sebagai pembilang. Jadi bentuk pecahan dari gambar pizza yang kedua ini adalah 4/7. Yang ini ya jawabannya. Nah, sebagai latihan, coba kalian tentukan bentuk pecahan dari pizza yang ketiga dan yang keempat. Oke, lanjut ke materi pecahan senilai. Pecahan senilai ini kita mencari pecahan yang nilainya sama ya, Nak ya. Namanya pecahan senilai itu nilainya sama. Caranya gimana? Caranya dengan mengalihkan pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Jadi syaratnya itu kita harus mengalihkan pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Gak boleh pakai angka yang beda. Contohnya di sini. Ada pecahan 3/8. Nah, kita mau cari pecahan senilai atau pecahan yang senilai dengan 3/8. Contohnya di sini sama-sama kita kalikan dengan angka 2. Jadi pembilangnya kita kalikan 2, penyebutnya juga kita kali dengan angka 2. Jadi 3 dikali 2 adalah 6. 8 dikali 2 adalah 16. Maka pecahan yang senilai dengan 3/8 adalah 6/16. Kemudian contoh yang kedua. Ada pecahan 1/8. Sama-sama kita kalikan dengan angka 3 ya. Pembilangnya 1 kali 3 hasilnya 3, 8 kali 3 sebagai penyebut ya 8 ini hasilnya 24. Maka pecahan yang senilai dengan 1/8 adalah 3/24. Sampai sini paham? Miss, angka yang untuk mengalihkan itu bolehnya angka berapa? Bebas ya, Nak ya. Bebas, mulai dari angka 2 dan seterusnya ya. Sebagai latihan, kalian kerjakan yang ini ya. Pecahan yang senilai dengan 5/8 dan 1/3. Oke. Masuk ke dalam pecahan sederhana atau menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan atau pecahan sederhana ini adalah lawannya dari pecahan senilai. Kalau pecahan senilai kan kita mau cari pecahan yang nilainya sama. Kalau pecahan sederhana ini ada pecahan yang angkanya besar, kemudian kita mau menyederhanakan atau merubahnya menjadi angka yang paling sederhana atau paling kecil. Syaratnya gimana? Kita bagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Di sini ada contohnya 18/24. Kita cari angka yang bisa membagi angka 18 dan 24 ya. Jadi angka berapa sih yang bisa 18 dibagi angka berapa, 24 dibagi angka berapa yang angkanya sama ya. Nah, di sini contohnya sama-sama dibagi 6. 18 dibagi 6 bisa, 24 dibagi 6 juga bisa. Jadi 18 bagi 6 itu 3, 24 dibagi 6 itu hasilnya 24 dibagi 6 hasilnya 4. Jadi pecahan sederhana dari 18/24 adalah 3/4. Nah, di sini anak soleh dan soleha ada latihan soal ya. Pecahan sederhana dari 15/25, kemudian pecahan 20/48. Ini pecahan sederhananya berapa ya? Di sini udah Miss Dwi kasih clue. Yang ini sama-sama dibagi 5, kemudian yang ini sama-sama dibagi 4.
Sekarang pecahan biasa ke pecahan campuran ya nak ya. Nah kalau pecahan biasa itu bentuknya seperti ini, kalau pecahan campuran itu bentuknya seperti ini. Nah gimana cara merubahnya? Di sini ada contoh ya. Pecahan biasanya 12/5. Kemudian kita rubah ke dalam pecahan campurannya itu gimana Miss? Nah 12 dibagi 5. Mana yang disebut dengan penyebut? Ya penyebutnya kan 5. Jadi 5 ini tetap kita tulis di sini ya. Kemudian kita mau cari angka yang di sini ya nak ya. Bilangan bulat yang di sini. 5 dikali berapa sih yang hasilnya itu kurang dari 12? Nah, betul, 5 dikali 2. Nah, karena 5 kali 2 itu berapa nak? 10. 10 itu kan kurang dari 12 ya. Jadi di sininya ditulis 2. Kemudian 2 kali 5 tadi kan 10. Nah, kita mau cari pembilangnya ini berapa? 12 dikurang 10. Tadi hasilnya 2. Jadi 12/5 kalau dirubah ke dalam pecahan campuran itu hasilnya 2/5. Paham? Disulang lagi ya. 2 ini angkanya dari mana Miss? Dari 5 dikali berapa yang hasilnya kurang dari 12. Nah, 5 dikali 2 kan 10. Jadi di sininya ditulisnya 2. Kemudian 2 yang ini dari mana? 2 yang ini dari 12 dikurang hasil kali dari 2 kali 5 gitu ya. Kemudian di sini contoh lagi 7/5. Nah, 5 dikali berapa yang hasilnya kurang dari 7? Jawabannya adalah 5 dikali 1, maka di sini ditulis di angka 1. Kemudian 2 ini dari mana Miss? 5 kali 1 kan 5, jadi 7 dikurang 5 itu adalah 2. Jadi bentuk pecahan campuran dari 7/5 adalah 1, 2/5. Nah untuk latihan, anak soleh dan soleha kerjakan ya, 17 dibagi atau 17/5, kemudian 23/4. Selanjutnya kebalikannya nih, tadi kan pecahan biasa ke campuran, sekarang pecahan campuran ke pecahan biasa. Ini lebih mudah ya nak ya. Caranya gimana Miss? Nah di sini ada contoh pecahan campuran 3 1/4. Mau kita rubah ke dalam pecahan biasa. Nah caranya kita kalikan dulu penyebut dengan angka bilangan bulat yang di sini ya. 4 dikali 3 berapa? 4 kali 3 12. Kemudian 12 ini diapain? Ditambah dengan pembilang yang ada di sini ya. 12 ditambah 1 sama dengan 13. Kalau penyebutnya itu sama ya. Penyebut itu selalu sama dari sini kemudian dipindah ke sini. Nanti kalau penjumlahan, pengurangan juga sama penyebutnya ya nak ya. Nah, untuk latihan kalian rubah 1 2/3 dan 1 1/4 jika dirubah ke dalam pecahan biasa, maka hasilnya sekarang kita masuk ke dalam pecahan biasa dan bentuk desimal ya. Di sini kita dari pecahan dulu baru ke desimal ya nak ya. Di sini ada contohnya 2/10. Nah 10 ini nolnya ada berapa? Nolnya kan ada 1, maka ditulisnya 0, di kanan koma ini itu adalah angka yang sesuai dengan penyebutnya ya nak ya. Penyebutkan di sini 10, nolnya kan cuma 1, jadi yang di kanan koma ini adalah satu angka, yaitu angka 2. Jadi 2/10 itu 0,2. Misalnya 3/10 berarti 0,3, 4/10 berarti 0,4, kemudian 5/10 0,5 gitu ya nak ya. Nah kalau di sini ini penyebutnya 100, nolnya ada 2, maka angka di kanan koma, di kanan tanda koma ini ada 2 angka ya. 0,75 itu adalah bentuk desimal dari 75/100. Karena di sini 100 kan nolnya 2, maka di kanan komanya ada 2 angka. Jadi 75/100 itu hasilnya 0,75. Contoh lagi misalnya 15/100 berarti berapa nak? 0,15. Sekarang kebalikannya nih ya. Ini kan dari pecahan ke dalam desimal. Sekarang udah ada desimalnya, mau kita rubah ke dalam pecahan. Sama saja ya nak ya, caranya hanya kebalikannya. Lihat di sini. Kita lihat angka yang di kanan komanya ini ada berapa angka. Nah 0,6, di kanan koma kan ada 1 angka, maka penyebutnya itu 10. Jadi syarat desimal itu harus penyebutnya 10, 100, 1000 gitu ya nak ya, ditambahin jumlah nolnya ya. Kemudian 0,18. 18 ini kan ada 2 angka, maka penyebutnya 100, jadi 18/100. Kemudian contoh yang terakhir nih, 0,375. Di kanan komanya ini ada berapa angka sih? Ya ada 3, maka penyebutnya 1000. 1000 itu memiliki 0 berjumlah 3, maka 0,375 itu adalah 375/1000 gitu ya. Sekarang pecahan biasa dan bentuk persen. Persen itu artinya per 100. Jadi berapapun angkanya, kalau dirubah ke dalam persen, maka pernya atau penyebutnya itu harus 100 ya. Di sini ada pecahan 1/4. Di sini penyebutnya kan masih 4. Nah, syarat untuk merubah ke dalam persen itu penyebutnya harus 100 nak. Nah, 4 ini dikali berapa sih biar hasilnya 100?
Nah, 4 ini dikalikan dengan angka 25. Kalau penyebutnya dikalikan dengan 25, maka pembilang juga harus dikalikan dengan 25. Maka 1 kali 25 adalah 25, 4 kali 25 adalah 100. Nah, 25 per 100 itu 25%. Karena persen itu artinya per 100. Kita hanya merubah aja per 100-nya jadi persen. Kemudian di sini kebalikannya nih, udah ada persennya, mau kita rubah ke dalam pecahan. Ya sama aja ya nak ya. Kan ini tadi 25 per 100 tuh 25%. Berarti kalau 25% itu 25 per 100. Itu bisa disederhanakan ya. 25 dibagi 25 1, 100 dibagi 25 itu 4. Maka 25% itu sama dengan 25 per 100 atau 1 per 4. Kemudian di sini ada 45%. Berarti tinggal dirubah aja persennya ini jadi per 100. Maka 45% adalah 45 per 100 ya. Ini sama-sama dibagi 5 untuk disederhanakan. 45 dibagi 5 hasilnya 9, 100 dibagi 5 hasilnya 20. Sekarang kita akan membandingkan pecahan ya. Jadi bukan cuma lagu aja yang ada judul lagunya ojo dibanding-banding ke ya. Nah, pecahan juga bisa kita bandingkan. Bandingkannya itu seperti apa? Bukan mengejek, bukan mengolok ya nak ya. Membandingkan di sini kita mau cari mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, atau sama nih besarnya pecahan tersebut. Nah, jika penyebutnya berbeda, maka pecahan itu harus dikali silang ya. Kalau ini adalah tanda lebih kecil, kemudian ini tanda lebih besar, kemudian kalau ini sama. Nah, contohnya di sini ada pecahan 2/4 dan pecahan 3/5. Penyebutnya kan beda nih, yang satu penyebutnya 4, yang satu penyebutnya 5. Nah, jika penyebutnya beda maka harus kita kali silang. Pembilang yang ini kita kalikan dengan penyebut yang sebelah kanan. Kemudian pembilang yang sebelah kanan dikalikan dengan penyebut yang kiri. Jadi 2 kali 5 itu 10. Di sini hasilnya 10. Kemudian 3 dikali 4 tuh hasilnya 12. Nah, 10 ini dengan 12 itu 10 itu lebih apa dari 12? Lebih kecil, maka tandanya adalah lebih kecil. Jadi 2/4 itu lebih kecil dari 3/5. Kalau penyebutnya udah sama gimana, Miss? Kalau penyebutnya udah sama itu gampang. Berarti kita tinggal lihat Berarti kita tinggal lihat pembilangnya aja. Kalau penyebutnya udah sama, kita tinggal lihat pembilangnya aja, lebih besar yang mana atau lebih kecil yang mana ya. Oke, sekarang kita masuk ke mengurutkan pecahan. Di sini ada jika penyebutnya berbeda, maka samakan terlebih dahulu penyebutnya. Di sini kan ada 1/2, ada 4/6, 1/3, 1/4, dan 3/4. Nah, kita mau samain dulu nih penyebutnya. Di sini kan penyebutnya beda-beda, ada angka 2, 6, 3, 4 ya. Nah, kita cari penyebutnya itu angka yang sama-sama bisa membagi angka-angka penyebut di sini. Angkanya itu kan 12. Jadi 12 bisa dibagi 2, 12 bisa dibagi 6, 12 bisa dibagi 3, dan 12 bisa dibagi 4. Nah, untuk pembilang ini gimana Miss carinya? Berarti 12 dibagi 2, itu kan 6. 6 kali 1, 6 hasilnya taruh di sini jadi pembilang. 12 dibagi 6, 2. 2 kali 4, 8. 12 dibagi 3, 4. 4 kali 1, 4. 12 dibagi 4, 3. 3 kali 1, 3. 12 dibagi 4, 3. 3 kali 3, 9. Nah, ini kan udah dapat nih hasilnya ya. Kemudian penyebutnya udah sama, maka tinggal kita urutkan aja. Di soal itu mau urutinnya tergantung ya, mau dari terkecil hingga terbesar atau terbesar ke terkecil. Nah, di sini kebetulan dari yang terkecil hingga terbesar. Jadi pertama 3/12, kemudian 4/12, 6/12, 8/12, dan 9/12. Nah, kalau penyebutnya udah sama gimana? Penyebutnya udah sama ya lebih mudah ya nak ya. Berarti kita tinggal urutkan saja. Nah, contohnya di sini ada 3/5, 1/5, 2/5, 4/5, dan 2/5. Maka tinggal diurutkan saja dari yang terkecil hingga terbesar. Oke, lanjut ke pembulatan atau taksiran ya. Pembulatan di sini yang pertama pembulatan ke satuan terdekat ya. Pembulatan ke satuan terdekat ini biasanya ada komanya ya nak ya. Di soal itu biasanya ada komanya. Sebagai patokan adalah angka di kanan koma. Nah, di sini udah Miss Dwi kasih warna merah ya. Jika angka yang di kanan koma itu kurang dari 5, maka satuannya tetap. Jika angka lebih dari sama dengan 5, maka satuan ditambah 1. Nah, 26,9 ini yang disebut satuan yang mana? Ya, yang 6 ini ya nak ya. Kalau 2 ini disebut puluhan, namanya aja 26. Berarti 6-nya ini yang satuan. Nah, 9 ini kan kurang dari 5 atau lebih dari 5? Lebih ya. Jadi, kalau 9 ini lebih dari 5, maka satuan yang di sini ditambah 1. Maka 26,9 jika dibulatkan ke satuan terdekat itu hasilnya 27. Kemudian 26,4. 4 di sini kan kurang dari 5, maka satuannya tetap. Nah, dibulatkan ke satuan terdekat, hasilnya tetap 26. Itu pembulatan ke puluhan terdekat ya. Ada 10, 20, 30, 40, dan seterusnya. Kalau ke puluhan terdekat artinya kita membulatkan atau taksirannya itu bulat
puluhan ya. Nah, sebagai patokannya adalah angka satuannya. Jika satuan kurang dari 5, maka puluhannya tetap. Jika satuannya lebih dari sama dengan 5, maka puluhan ditambah 1 dan satuan berubah jadi 0. Contohnya 43. 43 ini patokannya kan satuannya itu 3, puluhannya 4 ya. Jadi 3 ini kan kurang dari 5, maka 4-nya ini tetap dan satuannya berubah jadi 0. Maka 43 dibulatkan ke puluhan terdekat itu adalah 40. Kemudian 58. 8 ini kan udah lebih dari 5 nih, maka puluhannya ditambah 1. Puluhan di sini kan 5 tambah 1 6. Kemudian satuannya berubah jadi 0. Maka 58 jika dibulatkan ke puluhan terdekat hasilnya 60. Pembulatan ke ratusan terdekat ya. Kalau tadi kan puluhan, sekarang ratusan, berarti taksirannya itu 100, 200, 300, 400 dan seterusnya. Sebagai patokan adalah angka puluhan. Jika puluhannya kurang dari 5, maka ratusan tetap. Jika puluhan lebih dari sama dengan 5, maka ratusan ditambah 1 dan angka lainnya berubah jadi 0. Contohnya 292. Kan patokannya angka puluhan nih. Ini udah Miss merahin ya. 292. Jadi yang menempatkan sebagai puluhan itu adalah angka 9. 9 ini kan udah lebih dari 5, maka ratusan ini ditambah 1. 2 tambah 1 kan 3, yang lainnya berubah jadi 0. Jadi 292 dibulatkan ke ratusan terdekat hasilnya 300. Kemudian 243 nih, kan sebagai patokannya puluhannya 4. 4 ini kan kurang dari 5, maka ratusannya tetap. Jadi 243 dibulatkan ke ratusan terdekat hasilnya 200. Lanjut terakhir ke pembulatan ke ribuan terdekat ya. Jadi hasilnya itu pasti bulat 1000, 2000, 3000, 4000 gitu ya nak ya. Nah, kalau ribuan itu yang sebagai patokan adalah angka ratusan. Jika ratusan kurang dari 5, maka ribuannya tetap. Jika ratusan lebih dari sama dengan 5, maka ribuan ditambah 1 dan angka lainnya berubah jadi 0. Contohnya nih, ada 4328. Kan yang di sini jadi angka patokan adalah ratusan. Nah, di sini mana yang menempati ratusan? Yaitu angka 3. 3 ini kan kurang dari 5, maka angka 4 ribuan ini tetap dan angka lainnya berubah jadi 0. Jadi 4328 dibulatkan ke ribuan terdekat hasilnya 4000. Kemudian contoh 5862. Nah, yang menempati ratusan kan 800. 8 ini kan udah lebih dari 5, maka angka ribuan di sini ditambah 1 dan yang lainnya berubah jadi 0. 5862 dibulatkan ke ribuan terdekat hasilnya 6000. Gimana? Masih semangat apa udah pusing? Oke, udah makin semangat lah ya. Lanjut kita ke operasi hitung bilangan cacah ya. Nah, di sini ada contohnya 628 dibagi 286. Kan kalau kita lihat angkanya seperti ini pusing ya. Nah, jika dibulatkan ke ratusan terdekat, nah kita rubah dulu. 628 ini kita bulatkan dulu, itu 600. Kemudian 286 dibulatkan jadi 300. 600 dibagi 300 itu hasilnya 2. Ini adalah taksiran ya nak ya. Kemudian ada operasi hitung bilangan cacah. Di sini ada penjumlahan, pembagian, pengurangan, perkalian ya. Ini dicampur ya, operasi hitung bilangan cacahnya campur. Nah, di sini kalau ada soal seperti ini syaratnya apa? Kerjakan dulu yang ada di dalam tanda kurung atau perkalian dan pembagian itu harus dikerjakan duluan. Nah, jadi 30 ditambah 50 dibagi 10 dikurang 2 kali 4 itu kita kerjakan dulu nih yang di dalam kurung. Kebetulan yang di dalam kurung ini pembagian dan perkalian. Jadi 50 dibagi 10 itu hasilnya 5. 2 dikali 4 hasilnya 8. Nah, 30-nya tetap turun. 30 tambah 5, 35. 35 dikurang 8 hasilnya 27. Oke, kita masuk ke dalam kelipatan ya. Kelipatan persekutuan ini berarti kita mau cari angka yang sama dari kelipatan dua bilangan. Di sini contohnya tentukan kelipatan persekutuan dari 5 dan 10 ya. Kita jawab, pertama kita cari dulu kelipatan 5. Kelipatan 5 ini artinya penjumlahan berulang dengan angka 5 atau perkalian 5 yang urut ya nak ya. 5 kali 1 5, 5 kali 2 10, 5 kali 3 15 gitu ya. Atau 5 tambah 5 10, 10 tambah 5 15, 15 tambah 5 20, sama ya nak ya hasilnya. Kemudian kelipatan 10 itu ada 10, 20, 30, 40 dan seterusnya. Jadi kalau yang ditanya kelipatan persekutuan itu kita cari angka dari kelipatan yang sama ya, kelipatan dua bilangan yang sama. Nah, dari dua kelipatan ini mana aja sih angka yang sama? Nah, angka yang sama kan 10, 20, 30, 40 dan seterusnya. Maka kelipatan persekutuan dari 5 dan 10 adalah 10, 20, 30, 40 dan seterusnya. Sebagai latihan kalian tentukan kelipatan persekutuan dari 4 dan 5 ya nak ya. Sekarang kita masuk ke dalam faktor. Faktor adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi habis suatu bilangan. Jadi, misalnya ada suatu bilangan nih, bilangan tersebut bisa 8, bisa 10, bisa 12. Nah, kita mau cari faktornya. Faktor itu angka berapa aja sih yang bisa ngebagi bilangan itu ya. Di sini contohnya tentukan faktor dari 8. Nah, kita mencari faktor dari 8 itu angka berapa aja yang bisa membagi angka 8. Nah, pertama dari 1 dulu. Pertama itu harus urut dari 1. 8 bagi 1 bisa nggak? Bisa. 8 bagi 1 hasilnya 8. Lanjut dari 1 2. 8 bagi 2 hasilnya 4. 8 bagi 3 nggak bisa, kita lewatin ya. 8 bagi 4 bisa, hasilnya 2. 8 bagi 5 nggak bisa, nggak ditulis. 8 bagi 6 nggak bisa, 8 bagi 7 nggak bisa, 8 bagi 8 1. Nah, jadi faktor dari 8 itu adalah angka-angka di sini. Sama aja ya, angkanya hanya kebalikannya ya nak ya. Jadi faktor dari 8 adalah 1, 2, 4 dan 8. Nah, untuk latihan tentukan faktor dari 12 dan tentukan faktor dari 14.
Oke, terakhir, bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor. Faktor-faktor tersebut adalah 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, sebagai contoh, bilangan prima kurang dari 50 yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, dan 47. Angka-angka bilangan prima di sini hanya bisa dibagi dengan angka 1 dan angkanya dia sendiri ya, Nak ya. Misalnya 2. 2 kan cuma bisa dibagi 1 sama dibagi 2. 2 itu kan angkanya dia sendiri. Kemudian di sini 19. 19 ini kan cuma bisa dibagi 1 dan dibagi dengan 19, maka disebut dengan bilangan prima. Untuk latihan, coba kalian sebutkan bilangan prima yang lebih dari 20 dan kurang dari 50. Berarti kita cari yang lebih dari 20 dan kurang dari 50 ya. Bisa perhatikan dengan contoh di sini. Ya, sekian penjelasan latihan matematika dari Miss Dwi. Semangat berlatih ya, dengan semangat berlatih itu matematika itu nggak sulit ya, matematika akan menjadi mudah. Nah, semoga video Miss Dwi ini bermanfaat. Miss Dwi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.